Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berbagi logika dengan Anda, logika yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, kita pernah mendengar sebuah hadis, dan tentu yang Muslim sudah sering didengar hadis ini, di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat itu bertanya bagaimana cara supaya menjadi kaya. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan sederhana bahwa untuk menjadi orang kaya itu sangat sederhana, yaitu dengan berbanyak sedekah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jawaban yang simpel dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini, kalau kita analisa sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan, tentu kalau kita mengeluarkan sedekah, ya uang kita tentu yang ada di kantong akan habis. Dan itulah yang disebut dengan logika empiris atau logika materialis. Jadi berdasarkan logika materialis, ya kalau kita mengeluarkan uang, ya tentu uang yang ada atau yang kita miliki tentu akan habis. Tapi Rasulullah malah sebaliknya. Jikalau kita ingin menjadi orang kaya, maka kita harus memperbanyak sedekah. Sahabat-sahabat sekalian, ini tentu logika yang sangat bertentangan dengan logika materialis atau empiris yang biasa dipakai oleh kebanyakan umat manusia di muka bumi ini. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, dari mana sebetulnya logika atau cara berpikir Nabi Muhammad ini, sehingga kalau kita ingin menjadi kaya, ternyata Nabi Muhammad menganjurkan untuk lebih banyak mengeluarkan daripada memasukkan, begitu. Nah, ini kan ada satu perbedaan logika ya yang kita pahami. Nah, maka dari itu, mari kita jelaskan berdasarkan argumen dari Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261, sahabat-sahabat sekalian bisa menemukan di situ ada sebuah rumus yang sederhana dan bisa dipahami oleh ya anak-anak kecil sekalipun. Tapi kalau mau dijelaskan, satu butir itu akan bercabang 7, dan dari cabang 7 itu akan keluar 100 butir. Maka kalau kita sederhanakan dari ayat ini supaya kita ingat, maka bisa disederhanakan dalam rumus matematik 1 min 1 sama dengan 700. Nah, ini kan logikanya bertentangan juga dengan logika materialis atau yang ada di alam. Ketika 1 min 1 ya sama dengan kosong. Maka di sini berlaku perbedaan rumus dari Al-Quran dan dari alam. Rumus dari Al-Quran 1 min 1 sama dengan 700 berdasarkan Al-Baqarah ayat 261. Tapi kalau berdasarkan logika alam, 1 min 1 sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan logika Tuhan itu sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, mau yang mana yang dipakai? Nah, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang Muslim, dan Al-Quran itu adalah sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya ini berlaku bukan hanya untuk orang Islam, tapi berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi ini dan dalam konsep hukum alam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terjawablah apa yang dikatakan Nabi Muhammad, sesungguhnya itu adalah sumbernya dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad menggunakan rumus-rumus ini dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikannya dengan cara sederhana. Jikalau kita ingin kaya, maka perbanyaklah sedekah. Begitu sahabat-sahabat sekalian, ini mudah-mudahan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan logika Tuhan yang selama ini saya sampaikan dan saya jelaskan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi intinya bahwa dalam berpola pikir kita harus mengacu kepada sumber yang benar, yaitu sumbernya adalah kitab suci Al-Quran bagi yang Muslim. Tapi pada dasarnya sesungguhnya pola berpikir yang ada dalam Al-Quran ini adalah pola pikir yang berlaku di alam semesta ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa menemukan hukum-hukum ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata rumus-rumus sukses banyak bersedekah itu diterapkan dalam berbagai
pola pikir dan dimiliki oleh berbagai budaya dan bangsa di dunia. Seperti orang Cina mengenal konsep apa yang disebut dengan angpao. Angpao itu bagi orang Cina percaya bahwa ketika banyak mengeluarkan angpao, maka bisnis yang dikembangkan akan lebih berkah. Atau Bill Gates juga mengatakan, seorang kapitalis yang berasal dari Amerika, beliau pernah mengatakan bahwa apa yang dia dapatkan sangat tergantung kepada apa yang dia keluarkan. Jadi konsep-konsep ini sebetulnya konsep yang universal, yang terdapat di mana saja dan pola pikir mana saja. Tapi sesungguhnya itu adalah konsep berpikir atau cara berpikir yang sumbernya dari Al-Quran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang-orang beriman seperti kita, pola pikir yang harus kita kembangkan tentunya pola pikir yang harus mengarah kepada keyakinan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita berpikir, tapi pikiran kita mengacu kepada hasil pemikiran manusia belaka, sehingga kita tidak tahu sumbernya orang itu berpikir dari mana. Tentu yang menyampaikan pemikiran-pemikiran itu adalah manusia, tapi yang membedakan adalah sumbernya dari mana. Maka para filsuf, sumber pemikirannya kan dari akal mereka. Mereka mengembangkan pola-pola pikir berdasarkan akal mereka, tanpa mengetahui sumbernya dari mana. Ada juga yang mengembangkan pola-pola pikir mereka berdasarkan kepada pengalaman atau berdasarkan kepada kehidupan atau kejadian alam. Jadi sumbernya adalah alam. Nah, kalau sumbernya alam berarti keimanan, ketakwaan kita bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada alam. Nah, sebaik-baiknya berpikir, segala sesuatunya bersumber kepada sumber yang sumbernya memang dijelaskan dari Tuhan. Maka kitab suci itu adalah sebagai hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Dan kita jangan merasa menjadi orang-orang yang kecil ketika kita berpikir menggunakan sumbernya dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu menaungi seluruh alam. Bahkan bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah akalnya dari alam ini. Sehingga kalau ingin memahami alam, kita harus memahami pola-pola berpikir, logika yang ada dalam Al-Quran. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logika-logika itu adalah logika yang datang diajarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi cukup sederhana kalau kita ingin menjadi orang kaya. Cukup memperbanyak saja sedekah. Dan 1-1/700 itu bukan buat-buatan manusia, tapi itu adalah rumus, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mau melakukannya, maka dia akan mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu balasan 700 kali lipat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.